itu yang murtad. Melecehkan nama Nabi Muhammad ya murtad. Melecehkan ayat Al-Quran ya murtad. Nah jadi kata apa lagi selain murtad? Nah tetapi di samping juga ada pernyataan selamat datang di area dinas Tuhan, itu ada ajakan untuk dikira Jibu Akbar. Anehnya dibela-bela oleh Dekan Fakultas Usuluddin Abdul Razak di Bandung di titik 7 menjelang Idul Fitri tahun 1425 Hijriah, dibela-bela dengan ungkapan yang sangat menyakitkan dan sangat besar kesombongannya, yaitu mempersoalkan orang FUI yang dipimpin oleh Haji Atian Ali Daimi, ya MA dari Al-Azhar Mesir, itu dilemparkan dengan FUI S2 saja belum lulus. Nah di IAIN Bandung ini banyak doktornya, banyak profesornya, tapi kan tidak mempersoalkan. Lah FUI yang belum S2 saja belum lulus kok mempersoalkan. Nah ini jelas-jelas sesuai dengan hadis Nabi, al-kibru batarul haq wal ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan atau meremehkan manusia. Ya namanya mengatakan dan bahkan di tempat mahasiswa baru bahasanya selamat datang di area bebas Tuhan, yang dipersoalkan. Adapun yang diam itu adalah setan gagu. Setan gagu itu ada di dalam istilahnya di dalam Islam. Jadi diam terhadap penangkaran padahal dia tidak bicara, itu menurut Islam adalah setan gagu, setan yang musuh. Itu ada di dalam Islam. Perkara kampungan, ya yang kotaan terserah. Jadi ini istilah di dalam Islam malah diambil kampungan. Alhamdulillah kalau sifat orang IAIN seperti ini diantaranya, atau dari luar IAIN saya nggak tahu. Ya alhamdulillah dijelaskan tentang Islam, dibilang kampungan. Kampungan dalam arti negatif saya kira. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Nah, di dalam hal keadaan yang seperti ini, maka dalam makalah saya tulis masalul qaimi ala hududillahi walaki fiha kamathili qaumin istahamu ala safinatin fa asaba ba'dhum alaha wa ba'dhum asfalaha fa kana alladziina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum fa qalu la anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana fa yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Perumpamaan orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan yang melanggarnya adalah bagaikan suatu kaum yang mengatakan undian untuk naik sebuah kapal, maka jadilah sebagian mereka ada di atas dan sebagian lagi di bawah. Lalu orang-orang yang ada di bawah, jika mereka tidak mengambil air, maka harus melewati orang-orang yang di atas mereka. Maka mereka berkata, seandainya kami melubangi kapal ini, maka kami tidak mengganggu orang yang di atas kami. Jika para penumpang kapal itu membiarkan apa yang mereka kehendaki itu, maka semuanya akan binasa. Tetapi jika mereka mencegahnya, maka selamatlah dan selamat semuanya. Ini hadis sahih ya, Imam Bukhari. Nah, dengan adanya gejala seperti itu, kalau saya diam, padahal saya tahu bahkan sudah menelusuri sejak tahun 1977 dan bahkan seperti rektor UIN Jakarta dan para dosen-dosen di Jakarta ini banyak yang menjadi dosen saya, dan saya sering berdebat dengan mereka dan saya tahu pemikiran mereka. Berarti saya kalau diam maka tenggelam itu semua. Nah inilah masalahnya. Sedangkan pemurtadannya kalau boleh dibilang seperti itu dengan bukti-bukti yang telah saya ungkapkan itu justru secara sistematis, yaitu kurikulumnya dan juga materinya dan juga
dosen-dosen dalam hal cara menyampaikan materi, yaitu materinya mata kuliah dasar diantaranya adalah sejarah pemikiran Islam, yang itu adalah bukan dasar Islam, dan juga sejarah kebudayaan Islam yang itu bukan dasar Islam, sehingga mereka tidak bisa membedakan antara mazhab dan sekte sesat. Dan ketika sudah sampai ke tasawuf itikadiyah dan juga tasawuf uluhiyah, maka akibatnya tidak bisa membedakan mana yang kafir dan mana yang mukmin. Sampai seorang dosen saya di sini bertanya, orang kafir masuk neraka atau tidak? Dia tidak tahu katanya. Nah, jadi kalau seperti itu, maka kurikulumnya perlu diubah. Harus kembali kepada pengajaran yang secara Islami, dan metodenya juga secara Islami, bukan secara pemikiran Islam dan juga bukan secara budaya Islam, yang itu metodenya juga ketika mengajarkan maka tidak boleh menunjuk kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita misalnya diajarkan tentang Ahmadiyah, maka harus berpikir seperti Ahmadiyah, padahal itu sudah dikafirkan oleh Rasulullah alam Islami. Nah, jadi kalau seperti itu akan mengatakan saya yang menanyakan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon-calon khalifah, saya hormati para wali-walinya Allah Ta'ala. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan bukunya Pak Harto ini. Yang pertama, saya setuju terhadap apa yang diucapkan oleh Pak Robrawi, bahwa pilihan kata dan Pak Harto sangat vulgar, norak gitu loh. Tak terjaga. Saya membaca di dalam buku ini bagaimana seorang beriman bisa menyatakan si Jompo Sinta Mulia Tuhan. Orang beriman tidak mungkin bisa mengeluarkan kata itu kalau Pak Hartono masih percaya kepada Allah dan Rasul. Kecuali kalau Pak Hartono mengambil pilihan untuk tidak percaya alias murtad. Yang kedua, judul buku ini memang sangat provokatif. Ada pemurtadan di IAIN. Bagi saya itu bukan pemurtadan, tapi pluralisasi penafsiran yang dikembangkan di dalam IAIN sendiri. Ini yang tidak bisa dibaca secara cerdas oleh Pak Hartono. Artinya IAIN sedang mengembangkan bagaimana merumpungkan jenis-jenis penafsiran yang beragam, tanpa ada seseorang yang memiliki hak untuk memveto pikiran ini benar dan pikiran ini salah. Karena yang punya otoritas untuk menentukan sebuah pemikiran itu benar atau salah bukanlah manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah sebuah firman Allah di dalam surat As-Sajdah ketika dikatakan, Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Allah yang akan memberikan kata putus terhadap perselisihan penafsiran yang terjadi di lingkungannya ini, bukan hari ini, yawmal qiyamah. Mungkin saya sedang mendapatkan petunjuk dari Tuhan atau Pak Hartono sedang mendapatkan sebaliknya. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa inna awliyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Mungkin saya sedang mendapatkan petunjuk, Pak Hartono sebaliknya. Mungkin orang yang di dalam kesesatan, Pak Hartono sebaliknya. Akan diberikan keputusan oleh Tuhan nanti, bukan sekarang, oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Yang kedua, yang ketiga, buku ini banyak